Tulisan dia, katanya dia ingin membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Wuduh, ya Allah. Terus siapa yang menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam? Ya golongan mereka aja, pengikut salaf aja. Kok aja terus ya? Ini seperti tulisan anak SMA ya. Dong, ada kalimat dong, ada kalimat aja, mereka aja, pengikut salaf aja. Justru itu suatu kemajuan bagi kelompok Anda. Jadi orang ini kiblatnya ke Al-Azhar. Nanti lama-lama dia akan haji dan umroh ke Al-Azhar, teman-teman, ke Mesir, bukan lagi ke Mekah Madinah. Karena dia benci kepada ulama Mekah Madinah. Ulama Mekah Madinah bagi dia bukan Sunni sudah. Yang Sunni hanya mereka. Yang Sunni ini hanya mereka, teman-teman. Sufi. Yang satunya Sufi sayap Islam ini. Yang satunya Sunni Sufi, yang satunya Syiah Rafidhah. Wow, Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini sayap patah ya. Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini apa namanya, sayap patah. Bahlul memang. Cuma berhentilah membuat malu kelompok sendiri dengan menampilkan konten kreator yang kerjaannya maling video orang. Maling video orang. Orang yang memaling itu apabila, perhatikan, apabila video Anda hilang dari dashboard Anda, berarti itu dimaling. Tapi kalau video Anda di-copy lalu diposting agar orang tahu kepada Anda, itu namanya iklan gratis. Video Anda dipakai orang dan disebarkan, orang yang tidak tahu menjadi tahu kepada Anda, itu namanya iklan gratis, bukan maling. Katanya belajar filsafat. Apakah ilmu filsafat dan ilmu mantik fungsinya untuk ini? Tidak bisa membedakan antara maling dan iklan. Orang yang membahas Anda itu iklan bagi Anda agar orang semakin tahu kepada Anda. Maling katanya. Sontoloyo ini. Akibat belajar ilmu filsafat dan mantik, teman-teman, jadi dungu seperti ini. Di tulisan terbaru Udin, dia menyematkan kalimat-kalimat maling yang dimana ditujukan kepada, mungkin kepada saya dan kepada teman-teman yang lain yang memberikan tanggapan terhadap kecelenehan dia. Dia mempublik videonya dengan sukarela. Lalu ketika video itu ditanggapi, di reaction, dia menyatakan maling. Sesuatu yang dimaling, teman-teman, ketika berpindah kepemilikan. Misalkan seperti analogi yang dia sampaikan kemarin, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah, dianalogikan dengan HP. Di mana HP ini? Kok tiba-tiba hilang? Berarti ada yang ngambil. Sesuatu yang hilang maling, maling katanya. Ya Pak Maling, itu karena ada yang nyuri. Sesuatu yang dimaling berarti hilang dari kepemilikan Anda. Video Anda apakah hilang dari beranda Anda? Video Anda apakah hilang dari dashboard Anda? Ini ilmu mantik, ini ilmu filsafat yang sontoloyo. Tidak bisa membedakan antara maling dengan orang yang menanggapi, yang menyebarluaskan. Tidak ada satupun orang yang memaling video Anda. Karena orang-orang yang bereaction video Anda tetap ada di media sosial. Bahkan diperluaskan biar orang-orang semakin nonton video Anda, semakin tahu Anda. Itu bukan maling, tetapi itu menjadi sponsorship agar nama Anda semakin dikenal oleh orang. Meskipun caranya dengan mereaction, membantah. Kalau Anda mengatakan memaling, artinya video Anda hilang dari dashboard Anda. Kemana Anda belajar ilmu filsafat, belajar ilmu mantik, sampai membedakan barang dicuri, dimaling saja tidak tahu? Ini kesontoloyoan, teman-teman. Ya, di tulisan dia yang terbaru, dia katanya ingin, ini masih belia ya, masih muda ya, masih seumuran lah dengan saya ya. Namun dia sudah seperti layaknya Grand Sheikh ya, sudah layaknya seperti orang luar biasa, luar binasa kalau perlu. Dan di sini teman-teman, saya ingin membaca tulisan si Udin ini yang dimana dia semakin hari semakin sontoloyo ya. Tulisan dia, katanya dia ingin membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Wuduh, ya Allah. Jadi teringat saya kepada salah satu syekh dari Al-Azhar yang dimana bertaubat dari faham Asy'ariyahnya, malah memuji Ibnu Taimiyah. Yang awalnya ingin membantah Ibnu Taimiyah, akhirnya dia malah masuk kepada faham Ibnu Taimiyah karena saking luasnya keilmuan beliau. Coba kita sekarang simak tulisannya si Udin ini. Nanti kita akan berikan pembahasan khusus tentang Syekh Khalil Ahras. Kita akan bahas beliau secara mendetail nanti. Senin 6 Januari 2025 pada pukul 8.41 pagi ya. Pagi kemarin. Ini buku yang saya koleksi dari sejak lama sekali. Pertama kali saya tahu buku ini dari Grand Sheikh Al-Azhar. Pokoknya dia selalu mengagung-agungkan Al-Azhar, teman-teman. Ya pokoknya dia kiblatnya Al-Azhar lah, pokoknya begitu. Syekh Ahmad At-Thayyib ketika beliau menampilkannya di sebuah acara televisi, artinya sekelas Grand Sheikh, sekelas
Ya, bicara kelas dia ya, mengakui bobot buku ini. Judulnya memang bisa membuat banyak orang Wahabi marah. Tapi isinya memuat fakta-fakta yang sulit untuk dibantah bahwa Ibnu Taimiyah, tokoh yang sangat mereka agungkan itu ternyata bukan pengikut ulama salaf. Oh, dia membaca dari buku ini ya. Harusnya orang yang ingin membaca, ingin tahu siapa Ibnu Taimiyah adalah koleksi buku-bukunya dan baca satu persatu. Kira-kira apakah bisa ditemukan kejelehan atau kesesatan. Sedangkan kita tahu sendiri di buku Ibnu Taimiyah berisi tentang bantahan kepada filsafat semua. Sampai-sampai Syekh Khalil Harras bertaubat, teman-teman. Ya Allah. Terus apa dong? Ya kalau bukan pengikut salaf, apalagi namanya kalau bukan pembawa bid'ah. Jadi, waktu saya bilang Ibnu Taimiyah pembawa bid'ah, itu bukan klaim yang mengada-ngada. Memang saya pernah membaca bukunya dan tahu di mana letak penyimpangannya. Oh, dia tahu letak penyimpangannya. Terus siapa yang menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam? Ya golongan mereka aja, pengikut salaf aja. Kok aja terus ya? Ini seperti tulisan anak SMA ya. Dong, ada kalimat dong, ada kalimat aja, mereka aja, pengikut salaf aja. Kok bisa-bisanya digelari Syekhul Islam? Saya berencana untuk me-YouTube-kan buku ini supaya orang-orang Salafi Wahabi tahu kepada siapa sungguhnya mereka selama ini berkiblat. Ingat bahwa kita sebagai kaum Sunni, kaum Sunni teman-teman. Jadi orang-orang Salafi itu bukan Sunni, sudah keluar dari Sunni, bukan Sunni ya. Hanya mereka yang Sunni. Sunni, Syiah, sayap. Ya, Sunni dan Syiah sayap Islam, kata Syekh Al-Azhar. Jadi Syiah itu yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Muhajirin dan Ansor. Semua sahabat dikafirkan oleh Syiah. Syiah itu Islam, sayap. Sayapnya Islam. Dan satunya Sunni, tapi Sunni sejenis Udin, teman-teman. Versi mereka, Sunni dan Syiah ini adalah sayap. Tapi Sunni versi Udin, bukan Sunni versi Mekah Madinah. Karena Mekah Madinah itu teman-teman kafir mereka, bukan Sunni mereka. Terlihat dari penggiringan opini dari kalimat kami Sunni, berarti orang Salafi Wahabi bukan Sunni. Kalau bukan Sunni apa? Kafir berarti. Begitu teman-teman. Cuman dia malu untuk mengatakan atau mengkafir-kafirkan. Karena orang Syiah tidak mengkafir-kafirkan teman-teman. Hanya orang Salafi. Abu Bakar tuh kafir. Ali bin Abi Thalib kafir menurut Salafi teman-teman. Nabi Muhammad kafir. Pokoknya semua umat Islam ini kafir. Yang tidak kafir cuma Syiah. Seorang Syiah ini kan luar biasa teman-teman. Dipuja-puji kan sama golongan Udin ini ya. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadar, Masya Allah, yang punya falsafah tuna itu. Masya Allah. Yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Termasuk dari Syekh Al-Azhar. Ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu jadi orang Syiah? Pak Nuruddin yang tercerdas, yang bahasa Arabnya wah luar biasa. Anda memuji-muji Syiah, mengatakan Syiah itu lebih baik daripada Salafi karena di Syiah itu ada tokoh Bakir Sadar yang ilmu filsafatnya luar biasa. Pak Nuruddin yang tercerdas nih ya, coba dengar. Kalau Anda mau menilai Syiah itu jangan lihat satu tokoh, tapi lihat Syiah pada umumnya itu seperti apa pemahamannya, bagaimana perilakunya orang-orang Syiah secara umum. Hanya ada di orang Syiah zina dilegalkan dengan alasan nikah mut'ah. صراحة الرجال ما أريد أتزوج أي واحدة لأن البنية إذا عمر صغير ما في مشكلة. Hanya ada di Syiah Al-Quran dianggap kurang. Hanya ada di Syiah ajaran memaki-maki para sahabat, memaki istri Rasulullah dianggap ibadah. Seburuk-buruknya orang Salafi, nggak ada yang seperti itu, yang separah orang Syiah. Seburuk-buruknya orang Salafi yang Anda anggap keras, yang Anda anggap jumut ya, tidak ada satupun orang Salafi yang berani mencaci maki istri Rasulullah, mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang, masih perlu ditambahin lagi. Tidak ada satupun orang Salafi yang berani melegalkan zina dengan dalih nikah mut'ah. Jadi harusnya lihat Syiah secara umum, jangan lihat satu tokoh filsafat yang ada di Syiah. Karena kamu juga suka filsafat, akhirnya mengatakan, oh nggak apa-apa Syiah ini lebih baik daripada Salafi. Oh, itu bukan cara berpikir orang-orang terpelajar, itu cara berpikir SDM rendah kalau begitu cara berpikirnya. Jadi kalau kalian ingin melihat siapa Udin, ya lihat
bagaimana postingan dia, bagaimana pembelaan dia terhadap Syiah, bagaimana ilmu filsafatnya merubah agama ini sebagai faham-faham yang liberal, seperti mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Basa-basi, gak ada basa-basi. Nabi Muhammad SAW, kalau memang basa-basi itu dibenarkan untuk mengucapkan selamat-selamat terhadap agama Yahudi, Majusi, Nasrani, dan lain sebagainya, pastilah Nabi Muhammad mengucapkan hal tersebut duluan, teman-teman. Pasti Nabi Muhammad SAW akan mengajarkan kita bahwa di setiap tanggal 25 Desember, ucapkanlah selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan. Orang yang paling tahu bertoleransi tidak mengajarkan, teman-teman. Hanya diajarkan oleh golongan seperti ini. Siapa namanya? Udin. Insya Allah saya akan membuat video kritik Wahabi sebanyak mungkin. Diajak dialog tidak mau dia, teman-teman. Ya, diajak dialog mengenai istiwanya Allah tidak mau. Diajak dialog mengenai bahasa Indonesia miskin tidak mau. Diajak dialog untuk membahas mengucapkan selamat Natal tidak mau. Kenapa? Dia berkiblat kepada Al-Azhar terus. Ketika ditanyakan pemahaman dia sendiri, dia sontoloyo, teman-teman. Nggak paham dia. Ya. Ketika diajak dialog, alasan sakit. Tentunya kritik yang berbasis pada ilmu. Bagi yang tidak setuju, silahkan dibantah dengan argumen keilmuan serupa. Saya tidak keberatan dengan hal itu. Justru itu suatu kemajuan bagi kelompok Anda. Kelompok ya. Jadi orang ini kiblatnya ke Al-Azhar. Nanti lama-lama dia akan, apa namanya itu? Haji dan umroh ke Al-Azhar, teman-teman, ke Mesir, bukan lagi ke Mekah Madinah, karena dia benci kepada ulama Mekah Madinah. Ulama Mekah Madinah bagi dia bukan Sunni sudah. Yang Sunni hanya mereka. Yang Sunni ini hanya mereka, teman-teman. Sufi. Yang satunya Sufi sayap Islam ini. Yang satunya Sunni Sufi, yang satunya Syiah Rafidhah. Wow, Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini sayap patah ya. Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini apa namanya? sayap patah. Bahlul memang. Cuma berhentilah membuat malu kelompok sendiri dengan menampilkan konten kreator yang kerjaannya maling video orang. Maling video orang. Orang yang memaling itu seperti yang saya sebutkan di awal, apabila, perhatikan, apabila video Anda hilang dari dashboard Anda, berarti itu dimaling. Tapi kalau video Anda di-copy lalu diposting agar orang tahu kepada Anda, itu namanya iklan gratis. Video Anda dipakai orang dan disebarkan, orang yang tidak tahu menjadi tahu kepada Anda, itu namanya iklan gratis, bukan maling. Katanya belajar filsafat. Apakah ilmu filsafat dan ilmu mantik fungsinya untuk ini? Tidak bisa membedakan antara maling dan iklan. Orang yang membahas Anda itu iklan bagi Anda agar orang semakin tahu kepada Anda. Maling katanya. Sontoloyo ini. Akibat belajar ilmu filsafat dan mantik, teman-teman, jadi dungu seperti ini. Sontoloyo memang. Udah ya, nanti kita akan bahas tentang Syekh Khalil Harras ya, teman-teman, yang dimana beliau ini bertaubat dari faham filsafatnya ketika membaca kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di video berikutnya.